Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik pembahasan kita dan hari ini masih melanjutkan fenomena trade war ya yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan ya eh, Presiden Trump yang dilantik 21 Januari 2025 ya sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47 Amerika Serikat ini adalah sebenarnya merupakan, kalau dalam pandangan saya, fenomena pencilan. Ya, Trump ini kalau Anda telaah lebih dalam, eh, tindakan beliau, kebijakan beliau yang dikenal dengan yang berimplikasi trade war ya, dengan menerapkan pengenaan tarif impor yang tinggi kepada 180 negara mitra dagang Amerika Serikat, ya, dinaikkan. Bahkan ada yang kategorinya adalah resiprokal, ya, termasuk Indonesia. Sebenarnya fenomena Presiden Amerika yang seperti beliau ini adalah fenomena pencilan, ya, outlier. Kalau Anda telaah, mengapa saya bisa mengatakan eh, kebijakan Trump, mazhab ekonomi yang digunakan oleh Trump, itu adalah outlier atau merupakan fenomena pencilan dari entitas yang namanya Amerika Serikat. Jadi kalau kita simak ya, apa, pemerintah Amerika Serikat ini adalah entitas yang menjadi pelopor, inisiator, bahkan penggerak ya terciptanya kebijakan perdagangan internasional yang apa, menganut mazhab free trade atau perdagangan bebas, yaitu pergerakan barang, jasa, bahkan orang, ya, yang bebas antar negara. Jadi institusi-institusi global, institusi-institusi ekonomi global dan perdagangan global seperti WTO, ya, World Trade Organization, ada IMF, ada World Bank, itu negara yang menjadi kekuatan penggeraknya adalah pemerintahan Amerika Amerika Serikat. Dan kita tahu juga kalau kita kita telaah lebih dalam bahwa ya semua presiden Amerika Serikat sejak setelah abad sorry eh, setelah Perang Dunia Pertama itu adalah eh, penganut pasar bebas, free trade, ya. Sebenarnya sampai sampai era hari ini mazhab ekonomi yang masih digagas oleh oleh entitas Amerika, yang dianut oleh entitas Amerika itu adalah free trade. Tapi Trump tidak menganut mazhab ekonomi itu. Makanya saya mengatakan Presiden Trump ini adalah fenomena pencilan dari entitas yang namanya Amerika. Yang pertama tadi, Presiden Amerika Serikat, ya, sejak Perang Dunia Pertama sampai sampai apa, katakanlah, ya, sampai hari ini, kecuali Trump, itu adalah eh, menganut mazhab free trade di dalam ekonomi internasional mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berani mengatakan ini sebagai pencilan, fenomena pencilan.
Coba Anda telaah ya, bagaimana pandangan kampium pemikir ekonomi di Amerika Serikat, para peraih Nobel dari Amerika Serikat. Ya. Para peraih Nobel ekonomi Amerika Serikat tidak apa mendukung pandangan Trump. Ambil contoh misalnya Stiglitz, salah satu peraih Nobel ekonomi yang mengkritik eh, kebijakan Trump melakukan tarif impor yang tinggi sebagai satu satu kesalahan, eh, ya kesalahan berpikir, kesalahan pengambilan kebijakan. Adalah tidak benar bahwa Amerika Serikat dirugikan walaupun krisis ekonomi tahun 2008 itu bermula dari Amerika Serikat yang menyebabkan eh, sejumlah entitas ya, sejumlah figur termasuk Donald Trump mempertanyakan manfaat dari free trade itu karena kemudian free trade itu menyebabkan Amerika Serikat masuk ke dalam krisis ya. Tetapi Trump ini lupa bahwa Amerika Serikat adalah yang paling diuntungkan ya dari free trade. Tahun 71, tahun 70-an pendapatan rata-rata Amerika Serikat ya itu adalah 7.000 US dollar. Tapi tahun 2024 sudah menjadi 86.000 US dollar ya. Itu suatu loncatan yang luar biasa. 10 kali lipat ya dari tahun 70-an sampai menjadi tahun 2024. Itu adalah kontribusi dari kontribusi dari eh, free trade ya. Jadi salah satu kesalahan berpikir Trump, kalau kita kutip Stiglitz tadi, itu tadi. Ya, yang pertama, dia lupa bahwa eh, free trade itu telah memberikan 10 kali lipat peningkatan pendapatan warga negara Amerika Serikat. Pendapatan rata-rata warga negara Amerika Serikat dalam US dollar. Yang kedua, bahwa Trump hanya melihat aspek manufaktur di dalam eh, free trade. Dia melihat bahwa apa banyak pabrik yang pindah dari Amerika Serikat ke negara-negara lain, kemudian dia menilai bahwa itu merugikan Amerika Serikat sehingga eh, perlu dilakukan proteksi agar pabrik-pabrik itu kembali ke Amerika Serikat. Dan pemikiran ini salah. Yang pertama karena memang ya tidak bisa dipaksakan pabrik mobil misalnya Ford harus punya punya mendirikan di Amerika Serikat karena upah tenaga kerjanya sangat mahal, kemudian juga raw materialnya lebih mudah didapat dari negara-negara yang ada di luar Amerika Serikat, khususnya negara-negara berkembang. Di situ upah tenaga kerja murah dan ketersediaan raw material yang memadai. Ya. Jadi apalagi kalau dilihat dari perspektif bahwa eh, trade ya international trade Amerika Serikat itu yang dominan kepada dunia itu adalah bukan dalam bentuk barang tetapi dalam bentuk jasa ya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dilupakan oleh Donald Trump ya sehingga kemudian mengambil satu satu apa eh, kebijakan ekonomi yang not mainstream Amerika Serikat ya. Oleh karena itu kemudian kalau kita perhatikan bahwa Presiden Trump ini mulai mendapat sebenarnya bukan kata mulai ya. Ketika beliau berkuasa pada kali pertama di ujung-ujung kekuasaannya juga mendapatkan resistensi yang kuat dari
masyarakat Amerika Serikat dan bahkan dari kekuatan politik yang ada. Nah, jadi kalau kita lihat Presiden Trump ini ya, dia menganut mazhab, sebenarnya mazhab ini pernah hadir pada abad ke-16 dan 18. Namanya merkantilisme ya. Jadi salah seorang penulis yang kemudian menyebutkan mazhab yang dipakai oleh Trump ini namanya menjadi neo-merkantilisme karena mazhab ini mazhab mazhab ekonomi tua ya, bahkan lebih tua dari free trade ya, dari apa, pasar bebas yang digagas oleh Adam Smith dan David Ricardo. Nah, merkantilisme ini adalah mazhab ekonomi pada abad ke-16 sampai 18 ya, yang digunakan oleh, yang dipakai oleh eh, negara-negara Eropa yang kemudian melahirkan kolonialisme dari mazhab ini ya, dari mazhab ekonomi merkantilisme ini. Mengapa? Karena mazhab ini yang pertama dia meyakini bahwa kebijakan perdagangan itu sifatnya zero sum game. Kalau Anda ingin apa untung, ingin sejahtera di dalam perdagangan internasional, konsekuensinya Anda akan merugikan tetangga Anda, mitra Anda, ya. Jadi oleh karena itu mengapa kemudian pada abad 16-18 itu Eropa melakukan melakukan kolonialisme, ya, menjajah negara-negara di Asia Afrika untuk mendapatkan apa sumber kekayaan yang murah, ya, karena dilakukan dengan cara melakukan penjajahan dan kemudian menjadi kaya dengan itu. Nah, mazhab inilah yang kemudian digunakan ulang oleh Trump ya. Jadi kalau kita lihat eh, komparasi dari merkantilisme dengan neo-merkantilisme ini, dia punya titik pandangan yang sama, yaitu peran negara. Jadi keyakinan bahwa negara itu memiliki peran kuat untuk mensejahterakan eh, mensejahterakan apa ekonomi, dan harus dilakukan dengan cara inward looking, pandangan ke dalam ya. Jadi eh, jadi sangat protektif. Jadi keunggulan suatu negara, keunggulan suatu bangsa kalau dia bisa ekspor lebih besar dari impor. Padahal kalau dalam pandangan free trade, pasar bebas, tidak demikian. Selama aktivitas ekspor dan impor itu dilakukan secara bebas, ya, masing-masing negara melakukan ekspor untuk produk-produk yang mereka memiliki keunggulan, yaitu keunggulan komparatif namanya, karena produk itu diproduksi dengan biaya yang murah di suatu negara, maka dia punya keunggulan. Contohnya kita sawit misalnya. Kita punya keunggulan untuk memproduksi sawit karena alam Indonesia kondusif untuk itu. Tapi misalnya Uni Eropa tidak bisa produksi sawit. Alamnya tidak kondusif. Nah, kita ekspor sawit ke Uni Eropa, ya. Uni Eropa kemudian impor. Nah, aspek lain yang kita tidak punya, ya misalnya teknologi apa yang berkaitan dengan eh, otomotif misalnya, yang kita kalah bersaing. Nah, kemudian kita impor dari mereka. Nah, jadi setiap negara itu punya keunggulannya masing-masing dan tidak bisa dikatakan kalau impornya lebih besar dibandingkan ekspornya berarti negara itu posisinya tidak sejahtera. Tidak bisa dikatakan seperti itu, ya. Jadi selama ekspor dan impor itu dilakukan dengan cara apa berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara dilakukan secara bebas, maka baik negara yang melakukan impor ataupun yang melakukan ekspor
itu akan mendapatkan keuntungan, ya. Karena tidak tidak ada di dunia ini satu negara itu yang semuanya impor, ya, tidak ada ekspornya. Sebaliknya tidak ada juga suatu negara itu dia ekspor, tidak ada impornya. Itu sesuatu hal yang mustahil terjadi. Jadi ekspor dan impor antar negara itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dikatakan ketika terjadi trade deficit suatu negara. Jadi impor 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 dari negara mitranya apa lebih besar dibandingkan ekspor dia ke negara mitranya, itu kemudian dikatakan bahwa negara tersebut mengalami kerugian karena pada saat yang bersamaan, ya, dia mungkin mengalami eh, apa surplus perdagangan dengan negara yang lain, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang menjadikan free trade itu bagi bagi apa penggagas seperti Adam Smith itu lebih mendatangkan kesejahteraan yang sebenarnya dibandingkan merkantilisme. Jadi merkantilisme itu tidak mensejahterakan eh, rakyat secara secara keseluruhan. Merkantilisme itu dalam sejarahnya dia mendatangkan apa eksploitasi satu bangsa terhadap bangsa bangsa yang lain, ya, yang dikenal dengan nama kolonialisme. Jadi merkantilisme inilah yang menyebabkan Eropa kemudian menganeksasi, menjajah, ya, negara-negara di Asia Afrika. Nah, paradigma dari merkantilisme dengan neomerkantilisme itu punya titik titik pandangan yang sama, yaitu pada pertama adalah sifatnya adalah proteksionisme yang ketat, ya, keyakinan bahwa impor itu harus dicegah sebesar-besarnya, ya. Jadi produk orang lain dihambat sebesar-besarnya untuk masuk dan itu dilakukan oleh negara, ya. Nah, kemudian aktivitas itu dilakukan sifatnya zero sum game, ya, zero sum game. Yang penting dilakukan menguntungkan negara yang bersangkutan walaupun konsekuensinya akan eh, merugikan negara yang lain. Dan aktivitas itu, ya, apa yang sifatnya proteksionisme yang luar biasa tadi, menghentikan impor dari negara lain sebesar-besarnya, ya, kemudian berusaha agar ekspornya menjadi sebesar-besarnya juga, itu dilakukan oleh kekuatan negara. Dan kekuatan negara itu bisa menggunakan semua kebijakan agar bisa tercapai itu. Contohnya seperti Presiden Trump menggunakan tarif impor yang tinggi untuk menghambat eh, apa menghambat masuknya barang dari negara-negara lain. Nah, itu ditujukan untuk meningkatkan eh, tadi surplus perdagangan. Dikatakan akan memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, inilah mazhab kesamaan antara merkantilisme dengan neomerkantilisme. Ya, dua-duanya bersifat zero sum game, dua-duanya eh, membutuhkan intervensi yang sangat besar dari kekuatan negara, dan dua-duanya sangat inward looking, ya, sangat anti terhadap terhadap perdagangan bebas, ya, lebih mementingkan eh, kepentingan domestik suatu negara. Baik, nah, kalau kita lihat bahwa kebijakan ini, ya, nanti ketika diimplementasikan di dalam sejarah merkantilisme itu menimbulkan apa apa menimbulkan bencana peradaban karena dia menghadirkan kolonialisme. Lalu sekarang Presiden Trump mengimplementasikan yang namanya neomerkantilisme. Ya, nah ini bisa ya juga bisa menimbulkan menimbulkan apa? Menimbulkan bencana peradaban
yang lain, ya. Bahkan kalau perang dagang ini menjadi semakin semakin apa memuncak, menggila, ya, bukan saja akan mengakibatkan terjadinya eh, depresi dunia, kelesuan ekonomi dunia yang sangat parah, tapi bisa bisa menyebabkan terjadi perang dunia ketiga. Begitu apa para analis internasional menyampaikan. Karena perang dunia kedua itu terjadi sebelumnya ketika eh, sama dilakukan kebijakan tarif impor yang tinggi atau terjadi perang dagang eh, di sejumlah negara di dunia, ya. Nah, jadi teman-teman, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nanti kita akan melanjutkan dengan eh, bagaimana kebijakan Trump ini apakah bisa bisa apa dikoreksi, ya. Kan Trump tentu tidak akan bisa apa dikoreksi oleh negara lain, ya. Nah, nanti eh, kita akan mencoba menjelaskan walaupun terkesan sesuatu yang bagi sementara orang mungkin sesuatu yang mustahil lah seorang presiden Amerika Serikat, negara besar, negara kuat, eh, kebijakannya bisa bisa di misalnya bisa diaborsi, dibatalkan, ya. Tetapi eh, kita akan mencoba nanti menjelaskan pada session selanjutnya bahwa menjadikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini rujuk, ya, kepada tata kelola perdagangan internasional yang sudah existing, yang sudah ada, kembali rujuk, ya, tidak secara sepihak semena-mena menerapkan tarif impor yang tinggi kepada eh, negara-negara yang menjadi mitra dagangnya, ya, kembali kepada kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati di lembaga-lembaga multilateral seperti WTO, ya, World Bank, IMF dan seterusnya, itu sesuatu yang tidak mustahil. Nah, pada kesempatan selanjutnya kita akan mencoba menyampaikan itu. Sementara untuk session ini kita menyampaikan bahwa mazhab ekonomi internasional dari seorang Donald Trump, ya, dan apa implikasinya. Selanjutnya akan kita coba nanti menjelaskan bagaimana peluang untuk agar Presiden Trump ini rujuk kembali dengan tata kelola perdagangan internasional yang telah ada saat ini. Sementara itu saja, saya rasa sampai bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, dan subscribe tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.